Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama 97.8 FM EMC Bang HS dengan Herbal Membangun Negeri dengan rempah membangun sehat. Salam dari Bang HS, rajanya Herbal Dunia. Bahagia sekali untuk malam hari ini saya mulai bisa hadir kembali menemani setelah MC di akhir bulan Agustus ya. Tetap semangat bahagia bersama Bang AS tentunya, dan seperti biasa malam hari ini tapi sendirian nih, balas dendam nih Mbak Mia ya. Kemarin sendirian, sekarang malam hari ini saya sendirian juga. Tapi tidak apa-apa, karena kita akan selalu bersama dengan Bang HS yang tentunya akan bersama kita semuanya di paparan resep umum malam hari ini. Selamat malam untuk sedulur MC, selamat malam juga untuk yang sudah bergabung di lewat streaming di YouTube Hasan Sabila Official, baik lewat TikTok maupun lewat Facebook maupun lewat sedulur MC yang saat ini setia bersama YouTube juga ya di Hasan Sabila Official. Baik, kita akan langsung temui Bang AS yang tentunya dengan senang hati sudah siap untuk menyambut sedulur EMC, memberikan resep terbarunya yang sudah kita tunggu-tunggu. Halo, selamat malam Bang AS. Halo Bang Mulat, halo juga sahabat Bang AS, sedulur EMC yang mereka selalu menanti-nanti Bang AS. Bagi penderita diabetes, kalau dia sudah mengenal tentang bawang bombay dan selada keriting, itu adalah keduanya tumbuh-tumbuhan ini mampu untuk mencegah terjadinya lonjakan gula dan akan terjadinya kebutaan atau tumbuh katarak karena diabetes. Bombay dengan selada keriting. Karena vitamin di sana sudah lengkap, ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, protein, zat besi, gitu kan. Nah, termasuk karbohidrat. Kedua bahan ini, kalau dikonsumsi oleh penderita diabetes, yang berarti diabetes itu tidak akan mengalami lagi, dia menjadi lemas, menjadi keringat dingin, menjadi pucat, menjadi kerusakan ginjal. Kedua ini, caranya bagaimana? Dilalap aja menurut saya, dilalap. Oh, dipakai apa namanya, kelapa itu gudangan ya, ya urap. Nah, itu diiris kecil-kecil Ibu, barang bawang bombaynya juga selada keriting Ibu iris kecil-kecil. Kemudian masukkan di dalam nasi dah, itu untuk lawuh. Sekalian Ibu makan nasi, sekalian Ibu dengan lauknya. Lauk yang saya anjurkan adalah lauk seperti tahu tempe maupun ikan laut, bukan daging yang saya anjurkan. Maka untuk mencegah supaya diabetes itu tidak akan terkena mata glukoma atau katarak, maka dia cukup bawang bombay diiris kecil-kecil bersama selada keriting, maka dia akan selamat dari itu. Iya, itu tadi satu resep yang diberikan oleh Bang Aiz yang sangat mudah sekali ya. Betul. Karena untuk mendapatkan bombay ini mudah banget ya. Sangat. Jadi dan mudah Jenis sekali. sayuran sebenarnya Jenis ya. sayuran ya. Dan rasanya pun juga enak ya. Bawang bombay ini untuk kita buat lalap ya. Ya. Beda dengan bawang-bawang itu kan, kalau bawang bombay memang enak ya. Kalau Ya, bawang kalau ini kan bawang putih ada di getir ya. mulut dia agak bau, Getir ya, getir agak ini ya. gitu ya. Nah, itu adalah obat diabetes supaya tidak mengenai pada mata. Yang tentunya betul. ini suatu yang sangat ditakutkan sekali nih ya Bang AS ya. Ya. Nah, tadi resep tadi sangatlah bermanfaat sekali buat sedulur MC yang mungkin menderita diabetes. Mudah sekali tadi ya, dicampur di nasi gitu ya. Bikin Jadi urap untuk gitu ya. lauk, bikin urap. Kan Iya. belum pernah kan ada urap bawang bombay gitu ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti segera kita bisa mencobanya begitu ya. Belum pernah coba itu ya Belum Bang Mulat pernah, ya. saya ingin mencoba ini jadinya. Oke, terima kasih Bang AS. Ya. Dan kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini Bang AS. Ini dari Ibu Mela yang ada di Semon. Selamat malam untuk Ibu Mela. Saya minum herbal dia plus dan gulanya mulai turun. Dari 300 turun terakhir menjadi 145. Hebat ya. Yang ingin saya tanyakan di malam hari ini, gatal-gatal setelah itu saya gatal-gatal di selangkangan, belum hilang juga Pak. Nah, kemudian saya kasih minyak kayu putih. Kalau gatal, kok menjadi hitam kulitnya.
Gimana cara menghilangkan gatal-gatalnya? Sebenarnya kulit sendiri dia bisa menangkal ya. Dikasih minyak kayu putih dia tidak mungkin akan gosong. Katakanlah gatal. Saya curiga bahwa gatalnya ini dari imunnya, dari rendah imunnya. Karena setiap diabetes pasti akan bermasalah pada rendah imun. Berarti pada sumsum tulangnya. Nah, setiap ada perubahan ya pada kondisi sumsum tulang. Sumsum tulang itu ada, dia memproduksi sel darah putih, sel darah merah Pak ya. Kalau itu dia kondisinya menurun atau lemah, maka dia tidak akan mampu menangkal kulit yang tadi normal menjadi gosong ya. Kemudian dia gatal. Nah, itu adalah salah satu efek daripada diabetes. Efek ya, bukan diabetesnya. Kemudian penyakit ini tidak bisa disebut karena gangguan ginjal. Ya. Karena kalau kita ukur, misalnya ya kita ukur uriumnya bagus, kreatinnya bagus, kemudian si penderita pasti akan kaget. Loh, saya itu dari apa gatalnya? Ya gatalnya karena dia kekurangan imun. Imun itu bisa kita bangun dari sel darah putih, sel darah merah. Yaitu menggunakan A2. Oh, jadi ditambah A2. A2 Jadi plusnya tetap sama masih terus ya Bang Limpro. Es ya? Ya, Limpro. Oh, A2 ditambah dan Limpro. Oke, untuk Mela ya yang ada di Sewon. Baik, dilanjut lagi. Selamat malam Bang Es. Alhamdulillah saya minum Blins habis 1 botol, Planatur habis 2 botol, badan sudah terasa enakan, punggung sudah tidak terasa berat lagi. Keluhan saya berikutnya adalah ujung jari tangan sering kesemutan. Ini sudah lama sekali saya derita. Nah, kira-kira racikan apa yang bisa saya konsumsi? Ini dari Hamdan yang ada di Ambarawa, Bang AS. Oh, racikan ya, Pana. Ini ciri-ciri sumbatan sih ya. Kalau ciri-ciri sumbatan itu ada hubungan, makanya dia kok menggunakan Blin. Saya curiga Blin itu kan untuk pembuluh darah sumbatan. Kalau terjadi orang itu stroke, ya, maka dilanjut lagi dia dengan Planatur, yang berarti dia sebenarnya sudah tepat. Sumbatan dari lemak, berarti dia menggunakan Planatur. Untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak akibat lemak, berarti dia menggunakan Blin. Maka dia gunakan Blin dan Planatur. Sudah enak. Tapi kok geringan, nah, berarti terjadi sumbatan. Nah, sumbatannya pakai apa? Pakai Arda. Nah, terus kalau ngeracik sendiri yang senyawa panas, panas di plus pahit misalnya ya. Bawang putih panas, daun kayu putih panas, cengkeh panas. Terus pahitnya apa? Pakai temulawak dan temu ireng. Itu jadi ramuan untuk menghilangkan sumbatan. Oke, begitu ya, Mas Hamdan yang ada di Ambarawa ya. Sekarang dari Ibu Retno yang ada di Bantul. Baik, saya menikah pada Oktober 2019. Saya program hamil pada dokter spesialis, divonis ada penyumbatan pada tuba falopi ya. Tuba falopi 6 kali berobat tak membuahkan hasil. Dan saya akhirnya memutuskan bersama suami berobat ke tempat Bapak Hasan Sabila. 2 kali pengobatan pada awal tahun 2022 karena seharusnya saya melanjutkan pengobatan tapi berhenti karena keterbatasan biaya, dan alhamdulillah saya terkejut. Ternyata saya sudah positif hamil. Alhamdulillah Bang AS, saya sekarang sudah hamil 6 bulan. Bang AS, terima kasih banyak kepada Bapak Hasan Sabila. Iya. Baik, dilanjut lagi sekarang dari Facebook ya, dari Chandra T. Bang AS mau tanya, obat dan rebusan untuk anak usia 13 tahun terkena cangkrangan, itu apa ya? Cangkrangan itu kayak cacar oh, air cacar ya, cacar air ya. Itu imun. Ya itu tadi Ibu, ada selada keriting, ada bayam raja, ya betul, bayam raja, terus ada kacang panjang, Ibu blender. Terus tambah dengan wortel. Nah, agar dia bisa melawan, Bu. Terus kemudian dengan ukuran air 1 gelas air, Ibu saring, ambil airnya diminum bersama madu. Cukup itu aja.
untuk obat. Ini bukan rebusan Bu, tapi jus. Oh, dibuat Ya, jus ya, karena di untuk jus. usia 13 tahun nih ya 13 Bang AS tahun. ya. Ya. Iya. Cacar ini kadang-kadang memang menular juga, ini bisa menular juga ya. Tapi kalau imun kita bagus sebenarnya Nggak nggak ya? bisa menular ini. Contoh aja ya. Ya, Kayak obatnya apa ini Bang kalau misalnya untuk gimana? obat ini? Obatnya A2. A2, itu A2. A2 ya. Heeh. Baik, terima kasih ya untuk Chandra. Dan berikutnya lewat TikTok ini ada Tiara. Halo, selamat malam Tiara. Bang, saya rutin minum Dia Plus dan Piris. Badan semakin fit dan kebas sudah hilang. Tetapi gula darah masih belum stabil. Nah, kiranya ada tips apa ya Bang ya untuk saya? Kalau gula darah tidak stabil, misalnya lonjakan tinggi ya. Tapi setiap orang, Bapak dan Ibu, begini Bu. Gula, kolesterol, tensi, setiap manusia pasti tidak akan stabil walaupun dia tidak punya penyakit. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketiga penyakit ini adalah penyakit pembuluh darah. Setiap pembuluh darah, ketika kita kaget, dia akan naik. Ketika kita sadar, dia akan turun. Kita capek bekerja, banyak bekerja, dia akan naik. Kita istirahat, dia akan turun. Nah, sehingga tidak bisa kita akan menyatakan kok masih naik turun. Memang dalam kondisi sehat pun kita naik turun. Tensi misalnya ya, saya tensi itu selalu di ambang bawah. 110, 120. Harusnya pada usia-usia saya itu sudah 130, ya. Tapi ketika saya capek sekali, itu bisa sampai 140. Saya nggak minum apa-apa, nggak minum obat. Tenangkan saja, dia akan turun sendiri. Artinya selama jantung itu bekerja, maka dia akan naik turun angkanya Bu ya. Nah, tapi yang disebut penyakit adalah naiknya over. Itu baru disebut penyakit. Gitu, naiknya over. Misalnya gula ibu dalam kondisi normal 101 normal. Masih dikatakan normal ya Bu ya. Setelah makan misalnya 130 normal. Tapi setelah makan ibu jadi 400. Nah, itu disebut penyakit. Nah, kalau penyakit bagaimana untuk stabil? Berarti kelebihannya kan namanya lebih. Ingat Bu ya, tanda petik ya. Lebih berarti harus kita berikan. Namanya lebih Bu ya, harus kita sumbangkan. Nah, lebih harus kita buang lewat ginjal. Berarti harus kita sumbangkan lewat ginjal. Giliran ginjal akan meneruskan menjadi urin. Artinya kita bebas dari penyakit. Ya, itu zat gula. Zat gula keluarnya lewat urin. Ya, berarti ginjal harus sehat. Bagaimana untuk sehat? Berarti pakai mikrosolen. Nah, itu untuk memperbaiki ginjal. Gitu, Mbak. Gitu ya untuk Tiara ya. Selanjutnya ini masih dari TikTok juga dari Ismi. Bang, untuk jerawat hormon yang sering tidak teratur, saya mengkonsumsi Hemba dan Briko. Apakah sudah betul Bang? Hemba sebenarnya udah betul sih. Udah betul. Hormon misalnya. Tapi ini kembali lagi pada usia-usia produktif. Ya, memang dia hormon akan naik turun juga, Mbak. Dalam usia produktif. Misalnya dia selalu ambisi. Dia banyak pekerjaan, banyak nyamilan ya. Sehingga dia tidak sadar bahwa itu akan meningkatkan hormon, ya. Sehingga masa-masa produktif itu masa perkembangan dia pasti akan mengalami jerawatnya tinggi ya. Tapi kalau kita sudah mulai sadar, saya mulai menjagalah. Nah, kalau stabil hormonnya maka dia akan membaik juga jerawatnya. Jadi jerawat ini Bapak dan Ibu, katakanlah ada obat jerawat terbaik kita ya. Kita kemudian kita kasih obat jerawat, hilang Bu. Nanti tumbuh lagi, hilang tumbuh lagi. Kenapa? Karena kita sendiri sebenarnya menjaga, yang mengolah agar hormon kita tidak over. Nah, ini dia menggunakan Hemba dengan Briko. Ya. Ini sudah betul Ibu untuk hormon. Jadi Ibu. tinggal melanjutkan aja ya Bang. Ya. Baik, dilanjut lagi dari Ricky Ramadan lewat YouTube ini. Kornea mata saya baru saja terkena percikan api dari rokok
Dan setelah itu pandangan mata saya sebelah kiri putih berkabut. Agar normal kembali, kira-kira harus bagaimana, Bang? Hmm. Ini berarti ada cedera pada lensa mata retina yang Iya, karena retina itu bisa robek, bisa cedera karena api rokok tadi ya. Ini Dan di luka itu ya. nggih. Iya. Jadi sulitnya ya Mbak ya. Sebenarnya kalau kita berpikir kalau gini kan dia sudah waduh kok jadi begini gara-gara serokok. Padahal harga rokok sama harga mata kan jauh ya. Oh, iya. Betul. Nah, bagaimana ini retina ya? Retina ini lepas dari saraf Mbak. Bukan saraf, bukan pembuluh darah tapi retina. Dari retina ini dia harus banyak beta karotin kalau ini. Dia jusnya itu wortel, kacang panjang, kemudian kentang. Oh, kentang. Ya, itu untuk membangun kerusakan retina. Terus obatnya apa? Obatnya yang berhubungan dengan lensa mata itu ada alis dan enta. Alis sama enta Ya, alis dan jadinya enta, ya. ya. Oke. Jadi ada 2 untuk rebusan sama obat ya untuk kerhiki Ramadan karena luka itu tadi ya. Betul. Kemudian dari Nur Ani lewat YouTube juga. Pak, kalau untuk radang saraf obat dan resepnya apa ya? Semua yang berhubungan dengan saraf kita selalu menggunakan Viris dan Med 9 obat jadinya. Ya. Viris dan Med 9. Jadi Viris itu bisa kita minum di malam hari, yang Med 9-nya pagi hari. Itu yang berhubungan dengan saraf Pak ya. Entah itu saraf leher, saraf punggung, misalnya saraf retina. Itu. Oke. Dilanjut lagi dari Purwaningsih ini. Bang, adakah obat untuk degenerasi makula? Ya, sama sebenarnya. Kita kalau hanya untuk mencegah aja, aku takut buta lah, aku takut mata saya menjadi kabur gitu ya. Supaya tua saya tetap bisa menjaga mata saya. Sebenarnya yang sudah saya siapkan adalah nutrisi mata, namanya enta. Enta, Iya. untuk nutrisi ya? Ya. Oke, enta ya. Baik, kayaknya udah nggak ada ini ya. Oke, masih ada satu. Sebetulnya mungkin banyak ini ya, yang belum terbaca atau ini banyak. Oke, kita baca dulu ya Bang AS dari Siti lewat Facebook ini. Pak mau nanya kalau bangun tidur kaki saya kalau untuk napak sakit. Nah, kira-kira resepnya apa ya Pak ya? Kalau telapak kaki ini sakit, begitu kita bangun tidur langsung nginjak, sakit. Ini hubungannya dengan kapur. Artinya pengapuran pada telapak kaki. Ya, berarti penghancur kapurnya kita bisa menggunakan Vestri dan Arda. Vestri dan Arda. Tapi ya. kalau sakitnya terasa geringingan, gedibel, mati rasa ya, berarti ada kelainan pada saraf punggung. Berarti kita menggunakan Med 9 dan Yosik. Tinggal yang mana dia nanti gitu. Rasanya gimana gitu ya Bang Ya, Es ya, betul. bangun tidur ya. Oke. Kalau bangun tidur terus pusing-pusing gitu ya mungkin lagi tanggal tua. Betul. Seperti Mas Susu ya. Ya, Oke. ini lagi tua-tuanya. Ya. Tapi ditinggal tidur aja Senin udah tersenyum lagi gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, masih ada satu lagi nih dari Cebongan, dari Cebongan. Sinta ya, dari Cebongan. Bang, setelah berdiri lama, kaki capek, lutut sakit. Ini saraf Apakah kejepit, asam Mbak. urat? Ini saraf kejepit. Saraf kejepit ini ya. Berdiri lama terasa sakit. Ini berdiri ini kan berarti menyangga badan, Mbak. Menyangga badan, terasa sakit. Nah, yang menyangganya adalah pada tulang panggul. Tulang punggung. Iya. Nah, tulang punggung menghubungkan saraf dan otot ke bagian kaki. Kalau dia terasa sakit berarti ada hubungannya dengan kerusakan pada saraf punggung. Oke, begitu ya Bu Sinta, mungkin nanti Itu bisa obatnya Med 9 sama Yosik. Med 9 sama Yosik Iya. ya. Oke, itu ya Bu Sinta ya. Baik, masih ada ini dari Bu Tanto. Bu Tanto ya dari Bantul. Assalamualaikum. Saya Bu Tanto
Sedayu sebelumnya mau ngucapin terima kasih ke Bang AS yang selalu memberikan resepnya untuk kita. Amin, amin. Gitu ya. Saya mau ngasih kesaksian dari waktu itu anak saya ginjal bocor diberi resep bisa sembuh. Setelah itu anak saya setelah kecelakaan luka bekas operasi udah hampir 1 tahun masih rembes diberi resep 3 kali bisa sembuh. Saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang HS atas bantuannya. Dan selama ini saya sedia proal untuk apa ini P3K. P3 kalau ada anggota keluarga yang sakit perut atau diare atau susah BAB tak kasih 3 hari sembuh. Semoga Bang AS selalu sehat panjang umur, Amin, bisa amin. menciptakan resep-resep yang manjur banyak saudara-saudara kami yang sudah tertolong. Waduh, amin. Nggih, Baik, makasih. terima kasih Bang AS kehadirannya malam hari ini di Talkshow Paru ya. Dan terima kasih untuk panjenengan yang sudah bergabung menyatu di Paru lewat YouTube Hasan Sabila Official. Terima kasih, segera saja kita mohon diri dan mudah-mudahan Bang AS selalu diberikan umur yang panjang. Doa untuk kita semuanya juga. Dan baik, Saudara MC jangan kemana-mana, tetap menyatu di 97.8 FM EMC Bang AS. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.